Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatullah salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah memberikan fasilitas dalam kehidupan kita ini, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kelompok yang mensyukuri nikmatnya Allah dalam bentuk menggunakan nikmatnya Allah itu untuk sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Salam dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang pembahasan karakter kedua yang dicintai Allah, yaitu karakter al-muttaqun atau al-muttaqin. Di episode yang dulu telah kita sampaikan bahwa inti dari ayat, ketiga ayat yang diakhiri dengan innallaha yuhibbul muttaqin, itu adalah terkait dengan masalah pemenuhan janji. Bala man aufa bingahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, misalnya itu di Ali Imran ayat 76. Di episode yang dulu telah kita sampaikan tentang pemenuhan janji kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang janji yang harus kita penuhi, setidaknya apa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan janji kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janji kita kepada sesama manusia itu yang pertama kita lakukan itu adalah janji kita kepada istri-istri kita, atau janji suami kepada istri. Ini sebagaimana terekam di dalam Al-Quran dan juga di hadisnya Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini kalau dalam Al-Quran. Jadi istri-istri itu akhadna, ya, istri-istri itu mengambil minkum dari kamu para suami, mitsaqan ghalidha, dengan sebuah perjanjian yang kuat. Jadi isi perjanjian itu adalah, kalau kita mengkaji secara mendalam, sesungguhnya ketika kita ini menikahi seorang perempuan, sesungguhnya kita ini sedang mengambil alih tugas yang dulu diamanahkan Allah kepada ayahnya istri kita. Kemudian tanggung jawab itu pindah ke seorang suami atau kita. Makanya Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa. Takutlah kamu itu kepada Allah fin nisa, dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi takutlah kamu kepada Allah karena kamu ini mengambil amanah yang dulu diberikan Allah kepada orang tua itu, kemudian kita sandang. Kemudian yang kedua, dan takutlah kepada Allah karena kamu ini telah mengambil sesuatu, ya,
istrimu telah memberikan sesuatu kepada kamu, yakni menghalalkan farjinya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti seorang suami ini harus memenuhi janji itu, sebagaimana di ayat yang lain Allah juga sampaikan bahwa seorang suami itu harus memenuhi kebutuhan dari istrinya, baik itu sandang, pangan maupun papan. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap anak yang dilahirkan untuknya, kan begitu. Jadi walal mauludi lahu, dan terhadap anak yang dilahirkan untuknya. Untuknya ini artinya untuk ayah, untuk seorang suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka seorang ayah atau suami ini harus memberikan segala kebutuhan baik dari anak maupun istrinya tadi. Ini harus kita penuhi karena ini bagian dari janji kita ini. Semuanya ini dalam rangka sekali lagi untuk bisa memposisikan diri kita ini menjadi kelompok orang al-muttaqin. Jadi sholat kita, ya, puasa kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lain itu sesungguhnya tujuan akhirnya itu juga al-muttaqun itu. Makanya di awal surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan kepada semua manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu, mengabdilah, menyembahlah kamu sekalian, rabbakum, kepada Rabbmu. Jadi ini dasarnya menyembah itu adalah Rabb. Artinya Rabb itu adalah Tuhan yang telah memenuhi kebutuhan kita. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, ibadah kita ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. La'alla ini kalau dalam bahasa Arab artinya sebuah pengharapan, litaraji. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Artinya ibadah kita ini sebetulnya tidak secara otomatis akan menjadikan kita ini bertakwa. Maka ada beberapa hal yang setelah ibadah itu betul-betul kita lakukan, harus kita lakukan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita ini, sehingga ibadah kita ini betul-betul bukan sekedar la'allakum tattaqun, bukan sekedar sebuah harapan untuk menjadi takwa, tapi harapan itu kita inginkan betul-betul terwujud. Nah, salah satu yang harus kita penuhi supaya ibadah kita ini bukan sekedar mengharap untuk menjadi takwa, tetapi bisa betul-betul mewujudkan pelaku ibadah untuk menjadi orang yang bertakwa adalah bagaimana ahli ibadah ini memenuhi janji-janjinya kepada sesama manusia. Kalau di episode dulu sudah kita sampaikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode ini setiap kita ini harus memenuhi janji kita ini kepada setiap manusia. Karena apa? Sebetulnya dua hubungan ini memang harus selaras, seimbang kan. Di dalam salah satu ayatnya Allah kan juga sampaikan, duribat sengalagi mudhillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kamu itu berada, kamu akan ditimpa kehinaan kecuali bila mana kamu ini berpegang teguh kepada talinya Allah, berpegang teguh kepada janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah, wa hablim minan nas, dan juga janji-janji yang telah kita ikrarkan kepada sesama manusia. Ya monggo ini kita teliti sendiri, jangan sampai nanti kita ini punya janji kemudian tidak kita penuhi. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, silakan panjenengan buka di dalam
surat At-Taubah ayat yang keempat dan ketujuh. Ini Allah mengisyaratkan ke sana. Meskipun kita ini janji kita itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu pun harus kita penuhi. Selama mereka itu memenuhi janjinya kepada kita, maka kita ini tidak diperkenankan untuk menyalahi janji kita. Apalagi kalau janji kita ini terhadap sesama muslim. Jadi janji kepada orang kafir, janji kepada orang musyrik itu pun harus kita penuhi. Apalagi itu kalau janji itu terhadap sesama muslim, tentu ini harus lebih kita prioritaskan untuk kita penuhi. Karena kepada sesama muslim, tentu hubungan kita terhadap sesama muslim ini lebih kuat dibandingkan hubungan kita kepada orang-orang di luar Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Jadi dalam hidup ini, kalau kita mengikuti logika sebuah doa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, kita ini tidak bisa menjadi baik hanya karena diri kita ini, tetapi kita ini bisa menjadi baik kalau kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah memberikan doa pendek begitu kepada para sahabat yang bunyinya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Allah, janganlah engkau biarkan diri saya ini menjalani kehidupan hanya berdasarkan nafsu saya, tanpa bimbingan panjenengan tarfata ainin, walaupun itu hanya sekejap mata. Jadi sekejap mata pun ya Allah, janganlah engkau ini membiarkan saya ini untuk menjalani kehidupan sesuai dengan angan-angan saya sendiri, sesuai dengan pikiran saya sendiri, sesuai dengan nafsu saya sendiri, tanpa bimbingan panjenengan walaupun hanya sekejap mata. Ini artinya di setiap waktu, di setiap tempat, kapanpun kita ini berada, dimanapun kita ini berada, bimbingan Allah senantiasa kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan tambahan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.